Perkenalkan, nama saya Tio. Jabatan di sini desainer. Terus berapa lama bekerja? Dari bulan Agustus tahun lalu, berarti 5 bulan. Baru 5 bulan sih. Kerja di sini tuh rasanya tuh kayak sambil belajar sih kalau menurut gue. Sebelumnya kan pernah kerja di biro arsitektur lain juga kan. Kayak rasa belajarnya tuh beda sih kalau di sini. Kayak lebih banyak belajar kalau menurut gue. Terus selain itu tuh apa ya, keluarga sih, keluarga banget sumpah. Bener-bener yang kayak mungkin gue udah cerita ke banyak orang gitu. Kalau apa namanya, gue nggak rela kalau misalnya ada yang resign dari sini, sumpah. Itu egois banget sih. Tapi segitu kayak gak pengen gitu. Kayak bahkan kemarin ada intern yang cabut aja tuh. Kayak kenapa sih mereka harus cabut gitu. Oh, apalagi kemarin ada yang cabut dengan tiba-tiba gitu. Itu parah sih, kaget banget sih. Dia juga nggak cerita kayak hari ini juga dia cabut gitu. Meskipun dianya nggak cerita, tapi kayak eksistensi dia tuh kayak. Iya, walaupun dia tuh sebenarnya kalau di studio tuh jarang ngomong sih, teman-teman juga pasti ngerti gitu. Tapi nggak tahu kenapa kadang eksistensinya dia atau misalnya kadang celotehannya dia tuh kayak pas dia udah nggak ada tuh, udah nggak ada. Sedih banget sih sumpah. Terlalu keluarga sih mungkin. Nggak tahu ini bagus, nggak tahu ini jelek, tapi terlalu keluarga gitu. Tujuan hidup di studio ini? Atau life in general? In general. Apa ya? Pengen jadi kaya. Tapi nggak cuman kayak uang sih, tapi juga pengen kayak maksudnya insight gitu, kayak Karits pinter gitu, pengen sih. Tapi kalau tujuan arsitektur yang nggak sejauh itu, sebenarnya pengen bikin biro juga, pengen. Tapi sebelum itu pengen coba, nggak tahu kenapa gue suka banget sama Jepang. Terus pengen ada satu arsitek Kengo Kuma, pengen coba kerja di sana gitu. Bahkan mulai coba belajar bahasanya juga sih sekarang. Gitu. Pengen banget, nggak tahu kenapa di Jepang. Gitu. Kalau di studio ini tujuannya apa ya? Paling enggak kayak kalau misalnya gue disuruh bikin rumah sendiri gitu, gue udah bisa gitu. Kayak semua detailnya, kayak struktur, arsitektur, kayak fasad, listrik, air gitu-gitu tuh gue udah ngerti dulu. Mungkin gue pegang 2 atau 3 rumah yang gue pegang di sini. Terus terbangun dari awal sampai selesai gitu, kayaknya sampai situ tujuannya. Baru coba apply ke Jepang. Apa ya, sebenarnya dari dulu tuh nggak pernah yang, mungkin karena kampusnya jauh di Jogja kali ya. Jadi interaksi sama arsitek-arsitek yang besar tuh kayak kurang kenapa ketawa? Kayak kurang terlalu intens gitu. Cuman emang ngikutin Karits sih. Bahkan agak intermezzo dulu sempat story-nya Karits tuh gue turn on notification. Aneh banget gak sih? Terus bahkan itu yang gue lakukan sekarang sama Kengo Kuma gitu. Saking pengen tau, nggak tau, aneh sih memang. Terus waktu itu di chat Karits buat diajakin kerja di sini. Waktu itu tuh lagi magang di Bandung kan. Terus habis itu dari biro yang di Bandung itu tuh dia kayak udah, kan waktu itu gue udah 6 bulan di sana kan. Terus kayak ditawarin kontrak gitu, mau nggak jadi desainer di sini gitu. Udah disodorin mau di printin kontrak gitu kan. Terus si Karits ngechat, sumpah waktu di chat Karits tuh gue langsung ke kamar mandi sih. Terus gemeteran banget, gue yang sampai nggak bisa berdiri, langsung jongkok sumpah, beneran. Sampai kayak gitu segitunya. Terus kaget kan. Terus waktu itu gue langsung bilang iya, soalnya kayak kapan lagi ditawarin nggak sih gitu. Terus ya udah, kontrak yang dari Bandung nggak jadi gitu. Terus Akhirnya ketemu orang. Setelah ketemu orangnya ya, nggak tahu kenapa kayak agak beda nggak sih sama yang di story. Kayak di story nggak,
Maksudnya kayak di story kayak serius banget gitu gak sih? Tapi ternyata pas ketemu langsung bisa bisa bercanda juga sama desainer-desainer lain sama orang-orang lain gitu. Gitu sih mungkin. Oke. Harapan buat Karits apa ya? Ya semoga sehat selalu gitu. Terus lancar-lancar aja semua proyeknya sama impiannya. Impiannya besar-besar sih kelihatan. Terus buat RAW semoga semakin besar gitu. Terus bisa berkolaborasi sama yang kolam yang lebih besar lagi gitu mungkin. Halo Kak Rich. Happy birthday Kak. Semoga panjang umur, sehat selalu. Lancar proyek-proyek udah disebutin. Lancar proyek-proyeknya sama impian-impiannya. Wish you all the best pokoknya. Terus God bless you, God bless us buat semua keluarga ini gitu. Terima kasih buat kepercayaannya Kak. Tio ya, Tio itu punya banyak pikiran di dalam pikirannya dia gitu. Jadi dia itu suka tambah kurang dalam pikiran dia sendiri gitu. Jadi tiap hari itu dia kayak berpikir, tapi pikiran itu tentang bagaimana kalau begini banyak gitu. Dia setiap kali itu berpikir gitu. Akhirnya dia kadang-kadang nggak sadar kalau dia itu sedang bergerak gitu. Jadi kadang-kadang dia gini ya. Jadi kayak orang nari kalau dia itu jalan gitu. Mengingatkan saya sama satu senior yang kalau lagi jalan dia bentuknya itu kayak merasakan ruang. Itu kayak Tio gitu. Kayak gini. Saya lagi mengalami ruang kayak itu Tio banget gitu. Jadi kayak ini kadang-kadang gini lah maksudnya. Udah kayak semuanya bergerak gitu. Tio itu kalau jadi guru yoga kayaknya jago banget gitu. Jadi harusnya kayak guru yoga tuh guru apa? Zumba gitu ya. Jadi itu menurut saya istrinya Bunsem kan juga senengnya nari Zumba gitu, dan Bunsem juga nari Zumba. Jadi kalau di Zumba itu udah biasa kayak gitu ya. Tapi kalau Tio itu kayaknya pergolakannya itu pergolakan pikiran gitu di dalam diri dia. Yang lucu setelah dia bergolak kadang-kadang kita pikir ngapain sih mikir kayak gitu kan. Tapi dia menikmatinya gitu. Menikmati posisi tambah kurang di dalam kepalanya itu. Ya kadang-kadang kalau di dalam praktek itu jadi kayak punya dunia sendiri ya. Yang kadang-kadang kalau nggak terhubung sama klien sama tim itu jadi rada bahaya juga gitu karena dia asik merubah-rubah tanpa ngasih tahu orang. Tapi begitu, loh kenapa jadi begini ya? Hah? Kenapa jadi begini gitu? Karena udah kemarin udah ada pertimbangannya, pasti dia lupa. Pertimbangan gini. Oh ya, tapi saya harus gini gitu. Habis itu saya cuma ketawa-ketawa di belakang gitu. Oh gitu. Habis itu gini. Dia udah panjang jelasinnya kan udah 15 menit. Biasanya saya panggil Rian, "Yan, sini bentar. Menurut lu gimana?" Nggak gitu sih, katanya gitu. Jadi kadang-kadang pikiran sendiri gitu. Nah, akan sangat baik sebenarnya kalau Tio itu bisa mempertanyakan dulu di depan gitu. Sebelum dia melakukan tambah kurang dalam pikiran. Karena engine-nya tuh udah ada gitu. Kayak udah punya core banyak. Tapi sintaksisnya itu dia bikin sendiri kayak AI gitu. Nah kadang-kadang kan itu melelahkan juga. Nah menurut saya kejeniusan dia waktu dia berpikir kreatif dan mengekspresikan melalui badannya dia sepertinya cuma perlu terhubung sama kondisi praktis supaya kan ada beda ya dukun atau kok dukun sih ya misalnya dukun misalnya sama dokter kan beda ya kan ada bisa berhentinya gitu ada disiplinnya gitu. Nah kalau Tio udah dapetin itu sebenarnya proses tambah kurangnya menjadi lebih presisi sih. Oke, jadi sebenarnya sisi keliaran Tio itu yang harus ditaklukkan oleh dia sendiri karena nanti dia jadi nggak bisa berhenti berpikir gitu. Jadi bisa energi kemana-mana dan nanti takutnya kesehatannya jadi terganggu gitu. Sebenarnya cuma perlu bisa mengalter dan terhubung kepada orang lain karena memang one of the most genius person sih kalau hitung-hitungannya benar gitu ya semuanya ya dan dia bisa jadi siklus praktis yang baik harusnya 10 tahun ke depan jadi seseorang yang mewarnai iklim arsitektur di Indonesia ya dengan tadi kalau lagi jalan ya dia bisa
mengalami ruang gitu. Nanti saya dari belakang ini orang ngapain kayak ular gitu gerakannya gitu, kayak kepiting gitu itu kan. Itu kalau someday di masa depan kayak gitu tuh Tio tuh. Tapi dia nanti mungkin lebih nggak malu-malu lagi, lebih relax lagi gitu gerakannya. Jadi kalau jalan tuh udah kayak nggak ada tulang gitu. Udah langsung kayak muter-muter gitu itu. Semoga sih dia nggak tahu, dia nggak kehilangan kekuatan dia itu. Yang menurut saya itu kekuatan dia sih, ya luar biasa.